seputar film pelajar tentu sangat menarik. Ini merupakan inspirasi bagi saya selaku pendidik. Hasil oleh-oleh perjalanan lebih kurang beberapa tahun ke belakang menemani teman-teman guru di berbagai tempat, di berbagai provinsi Indonesia. Saya berdiskusi, berdialog dengan anak-anak dan pelajar-pelajar tentang bagaimana cara memproduksi video, memproduksi film-film pendek di kalangan pelajar. Dan ini juga yang membuat motivasi kepada saya untuk membuka channel ini, untuk berdiskusi dengan para praktisi, dengan teman-teman yang sudah biasa mendampingi para pelajar dalam memproduksi film-film pendek, film pelajar, video yang ada di sekolah. Tapi sebelum kita berdialog lebih panjang, kita ngobrol lebih intens lagi dengan narasumber kita yang akan kita hadirkan saat ini. Tentu perkenannya bisa memberikan like-nya, memberikan jempolnya di channel kita dan subscribe. Mudah-mudahan ini bagian dari partisipasi kita dalam memperoleh pemahaman tentang seputar film pelajar. Topik yang akan kita bahas tentu dari awal, bagaimana cara memproduksi film pelajar. Dalam perjalanan itu banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya, bagaimana sih Pak cara mencari, menemukan, memunculkan ide yang akan kita jadikan atau akan kita angkat dalam sebuah film. Nah, untuk membahas semua itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada segmen-segmen berikutnya akan semakin menarik. Kita mulai dari yang awal, paling awal, yaitu tadi menentukan dan mencari ide yang patut, yang layak, yang menarik untuk kita angkat dalam sebuah film pelajar. Dan untuk membahas itu, saya sudah bersama seorang praktisi, orang yang sudah saya mempraktikkan, mendampingi peserta didik pelajar dalam memproduksi film dan video di kalangan pelajar-pelajar di sekolah yang kita bimbing. Sudah bersama kita, saya biasa menyapanya Ayah Ide. Ya. Selamat pagi Ayah Ide. Selamat pagi. Ya, selalu. Alhamdulillah, nama beliau Ide Bagus Putra. Beliau adalah praktisi dan sangat dikenal di kalangan teater, panggung, utamanya musikalisasi puisi. Antologi-antologi, puisi-puisi yang mendobrak, puisi-puisi yang memprotes atas ketidakpuasan batin, itu menjadi ciri khas beliau. Dan kita sudah lama, lebih kurang 11 tahun ini, intens mendampingi anak-anak untuk memproduksi video-video pembelajaran dan film-film pelajar, ya kan. Tapi sepanjang perjalanan itu tentu kita mengalami pasang surut. Kadang tinggi, kadang rendah, produksi anak-anak dalam memproduksi film. Nah, ini diskusi yang obrolan yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, Ayah. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi ya, bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak kita bagaimana cara memproduksi film di sekolah dengan segala keterbatasan, mungkin kamera, pengetahuan, kemudian pembimbing. Mudah-mudahan dengan diskusi ini menjadi pengetahuan, pemahaman bagi anak-anak di rumah dalam situasi pandemi COVID di rumah, bisa memproduksi film pendek semenit atau 2 menit. Oke. Bisa berkreativitas. Intinya jangan berhenti berkreativitas, jangan berhenti berkarya. Baik Ayah, kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan anak-anak pelajar-pelajar Indonesia yang sempat saya datangi di Sibolga, di Malang, kemudian di seputaran Jambi, di berbagai kabupaten dan provinsi Jambi ini. Dan pertanyaan itu sering muncul karena setiap saya turun, saya sering menanyakan itu, apa sih produksi video film yang kalian sudah produksi? Yang hampir dipastikan mereka jarang dan bahkan tidak pernah memproduksi itu. Oleh sebab itu, ini adalah oleh-oleh buat mereka. Nah, pertanyaan mereka, bagaimana sih Ayah cara memunculkan dan mencari ide, gagasan untuk diangkat sebagai sebuah karya film pelajar, film pendek yang kreatif, yang ringan, renyah, dan enak dinikmati begitu. Gimana ya kira-kira? Sebuah film, bangunan utamanya sebenarnya dari story ya, atau cerita. Jadi bagaimana kita membangun sebuah cerita atau menghidupkan sebuah cerita, kita bisa mencari bahan bakunya yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita jadikan, kita angkat menjadi sebuah cerita dalam sebuah film. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah
saya lakukan bersama anak-anak. Salah satunya kita mencoba itu menghidupkan sebuah benda yang ada di sekitar kita. Jadi Misalnya apa yang ada di lingkungan ya? apa yang ada di lingkungan kontekstual kita. banget ya. Misalnya Kontekstual. biasanya berhubungan dengan setting, salah satunya menghidupkan setting itu bagaimana bisa menjadi sebuah cerita. Karena ada sebuah film yang diangkat anak-anak, yaitu salah satunya film yang berjudul Permortem. Itu diangkat bagaimana mereka menghidupkan rumah sakit yang sudah sepi, Ya. punya histori peninggalan Belanda Ya. di Bajubang sana. Mereka menghidupkan cerita dari sana. Itu tahun Jadi berapa tuh ya? dari bangunan. Itu tahun berapa tuh ya? Kalau nggak salah itu tahun 2006 atau 2007 ya. Sudah sangat lama Iya, gitu ya. 2006 atau Oke. 2007. Oke. Itu berangkat dari rumah sakit. Dari rumah sakit. yang sudah begitu lama peninggalan Belanda, itu dihidupkan cerita di situ. Nah, kemudian itu bisa kita menghidupkan setting-setting yang ada di sekitar kita. Untuk salah satunya kita bisa mendokumentasikan setting yang mungkin suatu saat akan punah. Iya. Nah, selain itu kita bisa menghidupkan benda juga, misalnya yang properti. Properti misalnya ada sebuah cerita juga yang diangkat oleh anak-anak, itu judulnya adalah xenophobia. Xenophobia. Iya, Lebih bahan- pada ada ya psikologi ya. Iya, psikologi. Psikologi. Xenophobia itu ada pembalasan dendam gitu. Iya. Itu diangkat terinspirasi dari cermin. Dari Benda yang ada di sekitar mereka. Ada di sekitar mereka. Sangat sederhana Iya, ternyata sangat ya. sederhana. Iya. Itu salah satu yang betul-betul dari benda kemudian diubah menjadi sebuah cerita, dihidupkan menjadi sebuah cerita. Kemudian selain benda-benda, kita juga bisa terinspirasi dari orang-orang Yang di sekitar Iya, kita. ada sekitar kita. Ada perilaku tertentu dari seseorang, itu bisa kita gabung menjadi Iya. satu wujud baru. Jadi terlepas apakah Casting itu ini, casting ini, apakah di sekolah, di pasar bisa juga dia. bisa dapat Bisa dapat inspirasi. ya. Kita misalnya melihat seorang guru. Iya. Guru ini unik menurut kita. Iya. Nah, kita coba bangun itu menjadi sebuah cerita dari sosok seseorang. Jadi dari benda, dari sosok bisa kita buat. Oke, kalau boleh saya menyimpulkan, mungkin kita dasarnya itu kita sepakat itu harus ada empati dulu mungkin ya. Empati itu artinya kita peduli tadi ya. Iya, peduli. Dengan orang, Iya. dengan lingkungan, Kita dengan bangunan, sensitivitasnya ya harus ada. Oke. Tapi akan menjadi sebuah cerita yang menarik ketika kita punya sudut pandang yang berbeda dengan orang biasa. Oke. Misalnya tadi, xenophobia, ada orang tafsir pertama itu ada hantu di situ. Iya. Nah, xenophobia itu hantu. Tapi di pelintir akhirnya punya sudut pandang yang berbeda, bukan hantu, adalah ketakutan yang muncul dari diri kita. Dari diri sendiri Jadi terhadap ada masalah-masalah. persepsi yang berbeda dengan orang lain. Ketika hantu menjadi hantu itu biasa. Tapi punya perspektif yang berbeda, punya point of view yang berbeda, itu menarik. Jadi bagaimana kita menghidupkan suatu benda dengan sudut pandang yang berbeda, kemudian menjadi inspirasi untuk menulis cerita yang akan diangkat dalam atau sebuah kita film bangun itu. Jadi sebuah historinya. film. Jadi ada empatinya, maka kreativitas harus jalan dan memiliki daya beda gitu ya. Iya, Daya beda. harus sudut pandang beda. Dari sudut pandang yang berbeda. Dari orang biasa. Maka dia juga menjadi menarik. Jadi itu dapat kita simpulkan sementara ini artinya apapun bisa jadi ide ya. Apapun bisa jadi gagasan yang bisa kita angkat menjadi suatu objek yang menarik dalam sebuah film. Perilaku, bisa bangunan, bisa suasana, bisa aspek psikologi seperti itu. Menarik, akan semakin menarik ini karena ini akan memberikan pencerahan ya. Jadi memang sudah diproduksi ya. Memang sudah. Iya, kita di sini anak-anakku di Indonesia, anak-anakku khususnya di Kota Jambi dan dimanapun, apa yang kita diskusikan ini sebenarnya ada produk-produk yang sudah tayang, yang sudah prosesnya sudah berjalan dan memang semuanya itu kita angkat dalam berdasarkan best practice, pengalaman baik, pengalaman yang kita laksanakan. Jadi ini memang real ya, real yang kita lakukan. Contoh tadi mengangkat tentang sebuah bangunan tua di daerah Bajubang ya, Kabupaten Batanghari itu tahun 2006 yang lalu. Kemudian saya sempat melihat video yang xenophobia syuting di rumah sakit DKT ya, rumah sakit Budi Gerah atau itu. Jadi rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ya. Jadi dan itu menarik sempat saya saksikan dan pengalaman saya juga anak-anak. Jadi di proses kreatif Bapak mendampingi anak-anak kita dalam tekanan, misalnya kemarin tahun 2017 mereka harus menghadapi ujian nasional. Di satu sisi mereka harus berkreativitas, lahir film pendek yang judulnya Melayu.
ya kan, dan itu bisa memenangi sebuah kompetisi. Iya. Nah, jadi tadi kendala tadi umpamanya ini Ayah, apakah itu harus individu atau harus berkelompok kira-kira untuk memunculkan ide ini ya? Ya, ada yang menarik. Tadi gagasannya adalah dari bangunan. Ya, Mereka foto akhir tahun ya. ya, Foto akhir tahun, mereka foto di sana, kemudian foto itu diperlihatkan ke saya. Ini artistik tuh bagus sekali ini. Boleh nggak suatu saat saya datang ke sana? Nah, kemudian dibangunlah cerita di situ. Setelah Ya. dibangun cerita di situ, kemudian bisa digarap bareng secara digarap gagasan. bareng. Walaupun gagasan dari individu, Digarap bersama. ya. Digarap bersama secara gagasan. Oh, gagasan baru gitu. baru konsep Ya, gagasan, kemudian didiskusikan ya. Didiskusikan. Ah. Kemudian ditulis. Ya. Sudah di ide itu ditulis. Siapa Oke. yang menulis? Salah satu yang dari teman-teman kita yang punya kemampuan menulis. Tuh anak-anak. Jadi penting kalau gagasan sudah ada secara individu, kemudian didiskusikan per teman-teman, kemudian jangan lupa kata Ayah itu dicatat, ya kan, ditulis sehingga jangan kehilangan ya, Iya. jangan kehilangan gagasan karena kalau sudah Konkret hilang jadinya kan. Jadi konkret. gagasan jadi konkret. Menjadi konkret Konkretnya dalam apa? program. Tulis. Nah, itu yang mungkin yang kedepannya nanti akan menjadi skenario. ya, jadi nanti penulis ini nanti akan disini siapa yang akan menjadi penulis naskah, bukan Iya, kami gitu penulis ya. naskah. Ada penulis Ya, naskahnya. kalau dalam sebuah komunitas kelas tiba-tiba muncul seorang penulis, biasanya Ya, itu pengalaman kita begitu. Ya, dia muncul sosok penulis dan Pengalaman. itu dia dipercaya. Yakin. Iya. Karena itu pengalaman kita dari teman-teman kita produksi dari anak-anak pelajar, biasa dalam sebuah komunitas mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Iya. Ada keterampilan menulis naskah, ada keterampilannya nyouting, ada keterampilan editing, Iya. ada yang sukanya kinestetiknya di propertinya, Iya. di propertinya. Jadi ini Art sangat sama. lengkapnya. Jadi film adalah sebuah karya kolaborasi, sebuah karya kelompok yang tentu berawal dari ide-ide sederhana. Jadi kira-kira sebagai kesimpulan yang Ayah bisa berikan apa sih supaya anak-anak kita ini lebih dapat lagi secara struktur bagaimana memunculkan ide yang tadi. Di Iya. samping tadi nanti bisa kita diskusikan lagi. Satu hal, sebuah film itu dibangun dari sebuah cerita, story. Jadi story itu bisa terinspirasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Apa saja bisa kita gali menjadi sebuah gagasan untuk membangun sebuah film. Yang paling penting adalah kita harus mempunyai sudut pandang yang berbeda dari orang biasa sehingga sesuatu itu menjadi menarik. Ketika kita menjadikan cerita itu sebagai sebuah cerita, ada satu hal, kita harus masuk ke dalam cerita itu, kita harus mencium baunya, kita harus bergabung dalam itu sehingga cerita kita menjadi hidup. Luar biasa. Dapat saya simpulkan anak-anak bahwasanya untuk memunculkan ide, yang pertama kita harus memiliki rasa empati, peduli terhadap apapun yang ada di lingkungan kita, suasana, fisik, teman, pasar, atau apapun itu. Kedua, kita harus mendiskusikan dalam rangka ide dari individu itu dikonkretkan dalam bentuk tulisan sehingga nanti anak-anak atau teman-teman remaja bisa menindaklanjuti dari ide yang muncul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ide-ide gagasan dasar itu harus didiskusikan, dinyatakan menjadi sesuatu yang berbeda, memiliki keunikan, memiliki daya beda sehingga itu tidak sama. Walaupun objeknya sama, tapi bidang garapannya akan berbeda. Disinilah yang akan memberikan daya beda film kita dengan film-film yang lain. Jadi kita bicara film-film pendek dan ini kita angkat dari pengalaman kita selama mendampingi anak-anak dan kita sudah memproduksi film-film pendek bagi pelajar-pelajar sehingga nanti dalam kompetisi atau dalam sebuah kreativitas seni bisa berkembang dengan baik. Sampai bertemu di bagian berikutnya, di channel berikutnya kita akan membahas lebih jauh tentang film pelajar, Kopi Pahit film pelajar kita. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Dan jangan lupa di like, subscribe, tentu akan semakin hangat diskusi kita dengan trik-trik yang lain dalam memproduksi film pelajar. Sampai jumpa. Terima kasih Ayah. Iya.